Oke, nah sekarang kita akan buka unboxing dan juga review Pova Curve 5G ini keluaran dari Tecno ya, ini yang seri terbaru. Kalau kita lihat di sini tuh ada 16 dan juga 256 GB. Aslinya itu 8 GB ya. Ya, jadi tulisan extended itu sebenarnya cuma virtual aja, RAM virtual bisa dibilang ya. Nah, terus juga ada spesifikasi yang diterapkan di sini adalah curve. Ini spesialnya adalah curve. Layarnya itu ada lengkungan di pinggirnya, jadi teknologi layar dari AMOLED, terus juga refresh-nya 144 Hz Full HD ya. Terus pakai chipsetnya ini ditonjolkan banget ya. Ada MediaTek Dimensity berarti ya 7300 Ultimate Processor dan juga baterainya 5500 mAh 45 watt supercharging. Dan ini warna yang saya akan buka adalah Magic Silver ya. Jadi saya tertarik dengan warnanya juga 12+1 gimana 13 bulan ya mohon garansinya gitu. Nah, ini di belakangnya polos saja biasa terus ada apa sih ini ya beberapa sertifikasi yang jelas. Ya, bagi saya itu nggak penting. Kalau misalkan kalian mau buka handphone dan memang nggak ada cutter atau alat yang buat pembuka, ya tinggal begini aja sih. Itu kan langsung lepas ya. Kalau biasanya saya seperti itu. Nah, kita buka. Dalamannya seperti apa. Bisa dibilang ini dikhususkan untuk gamer karena di atasnya udah kelihatan tuh PUBG gitu ya. Dari dulu Tekno nerapin memang mungkin kerjasama sama PUBG-nya atau apa ya. Terus juga ada di sini gambar siapa ini namanya saya lupa juga. Oke, ini dapat apa ya? Free apa? Nanti aja deh saya buka ya. Nah, ini langsung di handphonenya, terus ada tulisan MediaTek, tadi yang spesifikasi yang saya sebutkan langsung ada di depannya, terus tampilan belakangnya seperti ini. Nah, ini yang bikin cakepnya adalah bagian kameranya. Saya nggak tahu tertarik untuk buka handphone ini dan review karena ini bagian kameranya, desainnya itu pembeda ya. Tekno 7 kan semuanya hampir ya, sama spesifikasi yang beda gitu, secara bodinya tuh sama persis. Nah, ini ada gratis berapa bulan ini? Smart Fan, belum dibuka berarti ya? Ini saya nggak akan pakai kan gitu ya, ya udah biarin aja. Terus ini apa nih? Ada tutorial untuk masangnya tapi nggak ada tempered glass-nya atau tempered glass-nya sudah kepasang atau hidrogel ini maksudnya ya. Terus ini ada mohon warantinya juga, buku garansi, ini manual book-nya, terus ini oh ini pusat layanan Carkel. Nah, ini Tekno, dari Teknonya langsung. Tekno itu di perusahaan dari Transsion ya. Transsion itu mencabang berarti ada Tekno juga ada Infinix kayak gitu. Oke, ini softcase. Softcase-nya ini bening aja ya. Oh, kok ini ada? Oh, ini SIM injektornya kok bisa ke sini? Ini harusnya di sini. Kok nggak dipasang dengan baik apa gimana ini? Ya, jadi begitulah keluaran handphone sekarang ya. Artinya packaging-nya kayaknya kurang rapi juga sih kalau handphone-handphone sekarang ya. Oke, yang penting dapat softcase-nya gitu kan ya. Terus ini chargernya pakai 40 watt. Biarpun kita beli handphone itu setara 3 jutaan ya, udah dapat charger juga dan ini ada tulisannya dibuat di Tiongkok. Tiongkok biasanya made in China ya. Nah, ini pakai Type A to Type C seperti biasa. Oke, normal ya. Oke, udah nggak ada lagi. Sekarang kita tinggal buka handphonenya. Oke, langsung aja kita buka ini handphone. Nah, seperti ini, curve-nya seperti ini tipis banget, terus juga dengan tampilan bump kamera, ya lumayan ngebump lah ya, terus juga dengan desain yang ciamik menurut saya ya. Terus ada tulisan juga 64 megapiksel AI kamera, terus juga curve 5G, terus di sini ada NFC, dia udah support NFC ya. Desain seperti ini itu terinspirasi mungkin awal-awal booming di Notting Phone. Kayaknya semuanya hampir meniru desain yang sama Notting Phone, terutama untuk gamer series atau gaming series dari terus bagian sini masih standar lah ya biasa. Saya nggak akan copot ini karena memang biasanya saya itu terlalu sayang untuk nyopot bagian belakangnya ya. Karena lumayan biasanya kalau misalnya dia jualnya itu kelihatan, oh iya masih segel gitu ya kelihatannya kalau bagian belakangnya masih ada gitu loh. Oke. Nah, softcase-nya seperti ini kita pasangin post softcase. Wah, ini tampilan pakai softcase-nya wah ciamik tuh. Jadi kelihatan lebih mengkilat lagi. Gitu, tipis yang ngepas bukan yang tipis yang akhirnya susah dipegang. Nah, kita nyalain aja powernya di sini. Oke, langsung kita masukin menu aja. Kita langsung skip ke menu utama aja deh. Nah, sekarang kita udah masuk menu. Ini tampilan dari body ya. Pova 7 Curve. Nah, bisa kelihatan curve-nya dari sini. Kalau kita nyalain dari samping aja masih kelihatan karena ini pakai teknologi AMOLED. Jadi secara saturasi warna itu lebih kelihatan. Kalau misalkan kita lihat dari pinggir bone kelihatan kan tipis banget itu. Enak dilihat loh gitu. Nah, ini juga tampilan dari operating OS, High OS. Saya suka. Tinggal di swipe up ke atas terus geser 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 gitu. Nah, ini untuk slot SIM-nya di sini, terus ada Type-C, terus juga ada speaker. Ini apa ya? Oh, ini nanti kayaknya AirBlaster sama ya.
atau sama ini juga di sini ada tulisan Dolby Atmos. Dan juga bagian kameranya itu apakah cuman kelihatan bagus di bentuknya aja, nanti kita coba secara kualitasnya juga. Nah, bagian atasnya juga ada ngambang gitu ya, jadi nggak ngelekat, bukan poni ini namanya, kayak apa ya namanya, nggak tahu. Ini masuknya dynamic island atau apakah. Nah, buat, fingerprint-nya juga responsif banget gitu, kalian bisa tinggal tap, udah langsung responsif. Soal Face ID-nya juga cepat banget, responsif juga, gitu. Untuk setara handphone 3 jutaan itu bener-bener bagus, gitu. Nah, ini ada beberapa bloatware yang langsung ngikut ya, contoh kayak Mahjong gitu. Ya wajar lah ya, handphone-handphone harga segini itu pasti ada bloatware-nya. Nah, saya juga akan download beberapa aplikasi yang memang saya gunakan untuk testing juga performance dari Pova 7 Curve ini. Dengan harga 3 jutaan, apakah ini worth to buy? Ya secara spesifikasi yang ditawarkan itu udah bagus banget ya, karena pakai Dimensity 7300 dan ketika saya testing skornya di Antutu Benchmark, nah kalau kita di sini skornya adalah 700 ribuan. Harga 3 jutaan dapat scoring sampai 700 ribuan. Itu sesuatu yang benar-benar value for money. Ada nih value-nya ternyata ya untuk ngeluarin harga 3 juta dan dapat testing scoring Antutu Benchmark sampai 700 ribuan. Artinya bisa disimpulkan bahwa ketika kalian bermain game itu, misalkan Genshin Impact nih, kalian bisa main berjam-jam karena dengan rataan suhunya itu ketika saya testing dengan Antutu Benchmark itu hampir 40 derajatan di CPU-nya. Tapi untuk di bodi belakangnya sampai ke sini-sini nggak ada yang namanya panas berlebihan gitu. Bahkan sampai 40 derajat pun nggak ada sih kayaknya kalau di bodi gitu. Tapi untuk CPU-nya sendiri ini konstan ya gitu, dan juga secara pengeluaran arus baterainya juga nggak terlalu signifikan, paling ngurangnya 2-3% gitu. Ya, ini buat game masih enak banget dan juga cocok buat kalian yang mau ngejar tier habis-habisan sampai subuh gitu. Karena secara suhu, secara kawetan baterainya ini masih worth to buy gitu. Jadi tujuannya adalah untuk kalian yang senang gamer, bisa dibilang itu marathon games, ini cocok banget. Nah, ini bagian kameranya, ini ada modul AI-nya juga di sini, tuh. AI, terus potret, terus ada super malam, terus AI kameranya itu sangat-sangat membantu untuk menstabilkan atau membuat hasil foto kita jauh lebih bagus antara cuaca yang tidak bagus. Contohnya kayak gini, cuacanya kurang bagus sebenarnya ya, karena itu mendung, tapi saya mencoba selfie di bawah langit yang mendung ya. Sebenarnya harusnya backlight ya, backlight banget tuh, tapi karena dipadukan dengan AI, secara fotografis itu AI-nya sangat-sangat membantu. Ini untuk kamera selfie-nya seperti ini, dan ini nah kurang lebih gitu. Kalau cuacanya lagi bagus atau mungkin kita nggak secara langsung di bawah teriknya matahari, hasilnya seperti ini gitu, detailnya masih kelihatan ya. Kalau kita zoom lagi, nah ini zoom-nya masih kelihatan banget detailnya, ada bulu-bulu masih bisa kelihatan. Ini bener-bener oke sih untuk setara handphone gamer yang harganya 3 jutaan. Karena biasanya handphone game pasti spesifikasi kameranya diturunin, tapi kalau menurut saya ini masih tinggi kok, lihat tuh. Nah, ini juga buat bokeh kameranya ya, bisa kalian lihat sendiri. Mungkin secara tekstur, nggak semuanya orang tuh seneng ya dengan konsep yang kayak vivid kayak gini, jadi kayak kontrasnya kelihatan, tapi untuk bokehnya sendiri menurut saya ini rapi. Worth to buy lah, value-nya itu ada. Itu kalian lihat sendiri untuk detailnya, wow. Dan dengan layar yang Super AMOLED lengkung juga, tuh enak kan dilihat gitu. Pasti dipakai untuk sehari-hari dan nggak tahu tuh sikonya seperti apa, ya pokoknya pengen foto, foto aja. Nah, ini realisasinya tetap bagus menurut saya, kayak gitu. Begitu dengan harga 3 jutaan untuk spesifikasinya itu RAM-nya 8 GB, internalnya itu 256 GB, harganya 3 jutaan, ditambah lagi dengan desain yang ciamik, depan belakang itu cakep, terus juga dengan estetika curve layarnya yang bikin makin asik, gitu. Oke, sekian dari video dari saya. Ditunggu juga untuk unboxing yang series Pova 7 yang 5G ataupun nanti yang Ultra kalau saya bisa dapat ya. Oke, sekian. Like kalau kalian suka, terus juga komen kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau ada rekomendasi lain. Kalau misalkan kalian butuh smartphone, kalian bisa langsung kontak WA admin MW Group Store. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.